Halo beautiful, welcome back to Brew Home Living where you and I belong. Dan kali ini kita lagi ada di Cijantung, Jakarta Timur, lebih tepatnya di Synthesis Swiss. Kali ini kita bakal review di salah satu unitnya yaitu di tipe Matias teman-teman. Nah aku penasaran banget kayak gimana sih desain interiornya, apa kira-kira kita bisa mengambil suatu inspirasi terbaru untuk desain interior rumah kamu? Yuk langsung kita check out, kita lihat-lihat. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di unit Medlik-nya teman-teman. Nah untuk luas tanahnya sendiri dia itu 72 square meter dengan luas bangunnya 142 square meter teman-teman. Nah untuk isinya sendiri dia itu terdiri dari 4 kamar tidur, 3 kamar mandi dan juga 2 carport teman-teman. Seperti ini nih desainnya, bagian fasadnya cantik banget teman-teman ya. Nah untuk fasadnya sendiri nih teman-teman dia itu mengusung tema Skandinavian, tapi menurut aku desainnya cukup bold ya teman-teman karena dia pakai bata expose teman-teman, dikombinasikan dengan warna hitam maskulin dan juga warna putih, which is ini keren banget ya, ada kontrasnya gitu. Nah atapnya mana ya teman-teman. Nah dan another fun fact ini teman-teman, untuk Synthesis Swiss sendiri dia tuh pakai temanya itu adalah di biopilik teman-teman, jadi dia tuh banyak banget penghijauan untuk cocok nih daerah-daerah kota seperti daerah Cijantung ini. Jadi kalau misalnya kalian enggak juga nih teman-teman, dia kalau misalnya hujan dia langsung nih teman-teman, dia masuk ke plafon, di sampingnya ada plafon pipa, nanti dia langsung turun ke bagian tanah-tanah. Jadi untuk perariannya sendiri tuh udah aman banget, ada daerah area resapannya. Nah ini teman-teman di bagian area carportnya. Untuk carportnya sendiri itu dia 6 kali 5 square meter ya teman-teman ya. Dia juga pakai tone block desainnya, tone block warna abu-abu, terus di desain juga nih ada juga untuk rumputnya teman-teman, pakai line ya, jadi kesannya juga estetik dan juga ada area resapannya seperti itu. Bagian kanopinya sendiri dia pakai strukturnya besi hollow ya teman-teman, dan bagian atasnya sendiri dia bahannya polikarbonat nih kalau nggak salah ya teman-teman ya, desain itu dia pakai polikarbonat. Oke lah teman-teman, ini bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman yang mau bikin kanopi ya. Dan ini juga dia udah pakai smart door lock juga nih teman-teman, dengan pintunya bahannya solid ya teman-teman ya, which is ini menarik banget. Dan ini juga untuk bagian depannya juga nih, dia pakainya tuh cuman ini jadi ada semi teksturnya gitu, dan ini juga kalau kita lihat nih di desain Skandinavia ini dia banyak banget ya teman-teman bagian jendelanya, jadi pencahayaannya itu tetap ada juga seperti itu. Nah kita mungkin masuk aja yuk teman-teman. Oke sekarang kita udah masuk nih teman-teman di rumahnya. Nah pas lagi aku masuk tuh vibes-nya dia lega banget ya teman-teman. Wow, ini bikin aku salfok sih teman-teman. Sebelum aku bahas yang lain ya, itu adalah focal point ini teman-teman. Dia ada pohon Kamboja di bagian lantai 1. Dan dia itu ada void ya teman-teman ya sampai ke lantai 2. Jadi pohon Kamboja itu bisa tumbuh. Gini cantik banget teman-teman, estetik ya. Di bagian bawahnya sendiri pakai wood decking teman-teman. Dan ada kerikil putih juga di bagian sininya. Terus baru belakangnya ditambahin juga daun-daunan palsu gitu ya. Jadi kesannya ada penghijauan dan lain-lain. Minimum maintenance juga nih teman-teman. Dia posisinya di antara ruang tamu dan juga untuk tangga naik ke atas ya teman-teman ya. Which is ini menarik banget sih. Nanti kita bakal bahas lagi ya bagian sananya. Dan ini juga nih teman-teman, aku mau bahas sedikit ya sebelum kita kemana-mana. Samping yang ngarah ke tangga itu ada railingnya teman-teman. Railingnya juga kaca, jadi kesannya all you can see teman-teman, tetap terasa luas, jadi nggak terlalu disekat. Itu menurut aku bisa jadi inspirasi teman-teman. Ini juga bagian ruang tamu sekarang ya. Di bagian ruang tamu sendiri nih dia perpaduannya sama nih teman-teman, kayak di fasad itu pakai warna hitam, putih dan juga abu-abu. Dan ini yang bikin aku salfok nih. Dia bagian belakang sendiri pakai backdroping itu warna hitam ya, warna hitam charcoal dengan bentuk vertikal, baru di atasnya pakai hiasan emas metalik. Jadi kesannya lebih luxurious kayak gitu. Dipadukan juga sama bisa dibilang di sini tuh ada laci-laci gitu, di bawah TV itu ada warna abu-abu, putih dan lain-lain. Ini cantik sih teman-teman, aku suka. Oke, kita bakal langsung masuk nih teman-teman di bagian dapurnya. Nah di bagian dapurnya sendiri itu dia juga cukup luas ya, nih juga nih bagian kitchen setnya dia full sampai ke atas ya teman-teman, perpaduannya warna putih juga, full putih dan juga abu-abu. Jadi kesannya tuh juga luxurious banget, cantik ya teman-teman. Kalau dilihat di bagian kitchen setnya, udah ada koper tanam juga sama bagian wastafel teman-teman. Kayak gitu, di ujung sana dikasih kulkas, dan ini aku suka sih teman-teman, dia pakai bentuk keramik gitu. Jadi kesannya lebih luxurious dan enak teman-teman dilihatnya. Dan atasnya baru nih dikasih juga nih, bisa dibilang lampu ya, lampu untuk bagian ruang makan sama juga dapur tuh cantik juga nih teman-teman, pakai warnanya juga warna-warna hangat ya. Ini lucu sih, aku suka. Bisa juga nih teman-teman buat jadi inspirasi untuk bagian dapurnya.
Nah, bagian dapur, di sebelah kiri aku sini ada guest room, teman-teman. Nah, di bagian guest room sendiri, teman-teman, ini unik sih untuk desainnya ya, karena desainnya dia itu tuh full kaca, teman-teman, di bagian belakang kasur ya. Jadi, mungkin buat teman-teman nih suka banyak kaca biar kesannya tuh lebih luas tuh bisa sih pakai inspirasi ini sih gitu. Dan juga bagian wardrobe-nya sendiri nih dia all you can see, teman-teman. Ini mungkin bisa sih diambil inspirasinya bagi kalian suka yang ngaca nih, teman-teman. Tapi kalau aku pribadi mungkin aku lebih suka yang minimalis ya, tapi ini juga bisa jadikan ide bagi kalian suka nih sama yang kesannya tuh lega dan luas seperti itu. Nah, di lantai sini juga nih teman-teman juga ada kamar mandi, teman-teman. Kamar mandi atau powder room. Ini bisa dibilang, oh ini kamar mandi sih, teman-teman, kayak gitu. Baru deh kita bakal naik ke lantai 2. Nah, sebelum aku mau bahas lantai 2, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kan dia itu lantainya pakai homogeneous style ya, teman-teman. Aku bisa bilang keramik. Nah, pas lagi dia transisi nih, teman-teman, ke tangga. Nah, tangganya dia itu tuh dilapisin kayu, teman-teman. Jadi ada perpaduan perbedaan material ya. Aku juga pas lagi megang, ih kayu kayak gitu, teman-teman. Dan dia juga kelihatan lebih kontras ya sama bagian backingnya. Di sini cantik sih, teman-teman. Ada kontrasnya, permainan warna dan lain-lain kayak gitu. Sekarang kita bakal langsung aja teman-teman ke lantai 2. Let's go. Oke, kita udah sampai di lantai 2, teman-teman, dan wow, ini bisa dibilang area transisi ya, teman-teman, dan bisa dibilang ini jadi co-working space ya. Ini bisa muat untuk 2 orang, dan ini teman-teman yang bikin menarik adalah di bagian jendelanya. Jadi kesannya produktivitas tuh naik banget, teman-teman, karena depannya langsung ada jendela di mana matahari langsung terbuka dan masuk, teman-teman, ke ruangan. Ini enak banget sih, teman-teman, buat kerja di pagi hari ya. Permainan warnanya nih di warna kuning, teman-teman. Focal point warnanya di warna kuningnya. Ini bisa sih untuk jadi ide lah buat teman-teman kalau ada space kayak gini mau dijadikan untuk tempat bekerja atau co-working space kayak gitu. Nah, di sebelah kiri aku sini, teman-teman, udah ada master bedroom. Untuk master bedroomnya sendiri tuh yang bikin aku selalu ada di bagian wallpaper fiturnya ya. Nah, dia tuh pakai anyaman, teman-teman. Dia anyaman berwarna kayu muda light wood, terus sampingnya dikasih list warna hitam. Ini menarik banget sih, teman-teman ya. Terus dikombinasikan juga di sampingnya ada lemari built-in, dia pakai sliding door kaca. Jadi ini tuh tips and trick sih, teman-teman, kalau misalnya pengen terlihat gitu yang ruangannya itu compact, pengen terlihat luas tuh bisa dikasihkan kaca, teman-teman. Baru di bagian tengah-tengah sini udah ada kasur, abis itu baru di sebelah sana ada tuh, teman-teman, meja rias yang bentuknya floating, teman-teman. Di depan kasur juga udah ada nih, teman-teman, TV. Nah, TV itu belakangnya dikasih wallpaper kayu. Baru di ujung sana ada balkon, teman-teman, untuk dibuka. Dan di sini juga untuk bagian kamar mandi sendiri dia juga udah dipisah ya antara kamar mandi kering dan juga basah kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal langsung lihat di lantai 3, teman-teman. Ada lantai 3 lagi, yuk, let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di lantai 3. Nah, untuk lantai 3 sendiri itu layoutnya adalah ada 2 kamar anak, 1 kamar mandi, dan juga 1 area ngopi-ngopi. Tapi nanti kita bakal cek bareng ya. Pertama-tama kita bakal ke kamar anak laki-laki dulu nih, teman-teman. Yuk. Nah, di sini untuk kamar anak laki-lakinya. Dia tuh rasanya compact ya, teman-teman, bener-bener compact. Tapi aku juga suka karena desainnya tuh minimalis, teman-teman. Terutama bagian wallpaper sini, wall feature-nya dia tuh perpaduan antara warna beige, coklat, dan juga warna hitam ya. Jadi kesannya tuh masculine luxurious-nya dapat. Dan di sini ada pernak-pernik bisa dibilang untuk personalize ya. Di sini bisa jadikan untuk meja belajar, teman-teman. Dia pakai kayu ya, tapi di atas dikasih kaca dan juga list hitam. Terus baru di sebelah sini ada bagian buat lemarinya juga built-in kayak gitu. Pojok sana juga teman-teman bisa jadikan meja rias ya. Tapi mungkin anak laki-laki ya bisa juga, anak laki-laki juga berias ya, teman-teman ya. Terus belakang sini ada juga kasurnya single bed, teman-teman, dan juga udah ada kaca, teman-teman, untuk pencahayaan dan udara alami. Dan sekarang kita langsung ke kamar bagian anak perempuannya. Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda sih, teman-teman, karena konsepnya mirip juga ya. Tapi di sini lebih banyak warna hitamnya. Di sini juga untuk bagian tempat tidurnya, bagian wall feature-nya, wall desainnya juga mirip ya, teman-teman ya. Ini juga bagian meja riasnya atau meja belajarnya dia rada floating ya, teman-teman. Baru samping sini belakangku ada juga nih buat naruh baju ya, bisa dibilang itu adalah lemari built-in. Seperti itu sih. Nah, sekarang mungkin kita bakal ngebahas yang ikonik ya, teman-teman. Ada tempat ngopi-ngopi. Kayak gimana sih tempat ngopi-ngopi? Langsung kita lihat.
Oke teman-teman, tadi kita udah review nih desain interior dari unit Madlik ini, dan sekarang kita bakal mulai bahas nih dari area komersial strategis dan juga promo plus legalitasnya teman-teman. Untuk kamar sendiri jangan diraguin karena sudah one gate system, akses card, pengawasan kamera 24/7, plus juga house security 24/7, dan juga ada fitur smart more home di setiap unitnya teman-teman. Nah, untuk lokasi sendiri tuh udah strategis juga teman-teman karena hanya memerlukan 5 menit aja untuk ke CBD TB Simatupang. Dan untuk tol sendiri udah ada 3 gerbang tol nih teman-teman, yaitu Tol Jor, Tol Cijago, Tol Jagorawi. Dan untuk transportasi publik itu udah ada 2 teman-teman yang dekat, yaitu ada stasiun LRT Kampung Rambutan dan juga LRT Ciracas. Dan untuk stasiun lainnya yang dekat adalah KRL Tanjung Barang dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, untuk promonya sendiri ada nggak sih di situs Swiss? Itu ada teman-teman, yaitu adalah PPN free 100% plus harganya mulai dari 1,8 M aja teman-teman. Dan untuk dukungan bank sendiri tuh udah ada banget, yaitu udah ada pakai Bank BCA, Mandiri, BRI, dan OCBC. Dan untuk legalitas sendiri tuh sudah ada sertifikasi IMB-nya teman-teman, jadi tenang aja. Nah, sampai situ aja teman-teman untuk review kita pada hari ini. Bagi teman-teman semua nih yang mau kerja sama atau di review juga nih sama kita, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Dan teman-teman semua, thank you yang udah nonton sampai akhir. And jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you, bye-bye. Speed home, where you and I belong. Bye-bye.